Mulai Februari mendatang, masyarakat dapat membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan hingga 25 kg atau setara 5 kantong kemasan 5 kilo. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan aturan sebelumnya yang dibatasi hanya 10 kg. Sekretaris Utama Bappenas, Sarwo Edi, menyatakan penambahan kuota ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil seperti warteg dan pedagang nasi goreng. Dengan cadangan yang lebih besar diharapkan terjadi efisiensi biaya transportasi bagi para pelaku usaha. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan petunjuk teknis penyaluran agar distribusi tetap tepat sasaran. Masyarakat bisa mengakses kuota baru ini baik di pasar tradisional maupun retail modern mulai awal bulan depan. Kementerian Kehutanan membongkar data mengejutkan terkait aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan. Dari total luasan hampir 300.000 hektar, sekitar 60%-nya terindikasi sebagai tambang ilegal. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan di hadapan Komisi 4 DPR bahwa 191.790 hektar tambang tidak memiliki izin BPKH. Sejauh ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan baru berhasil menguasai 8.700 hektar. Pemerintah berkomitmen terus mengejar sisa luasan ilegal tersebut demi pemulihan ekosistem nasional. Tak hanya tambang, Kemenhub juga menyoroti 3,3 juta hektar kebun sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan konservasi dan dilindungi. Dari jumlah tersebut, sekitar 688.000 hektar telah dikembalikan ke negara untuk direhabilitasi. Dana Moneter Internasional atau IMF resmi merevisi ke atas prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 dan 2027. Indonesia diprediksi akan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara tetangga hingga raksasa ekonomi Asia seperti China. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook Januari 2026, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan bertengger di level 5,1%. Angka ini lebih tinggi 0,2% dibandingkan ramalan sebelumnya. Laju pertumbuhan Indonesia ini tergolong istimewa karena berhasil mengalahkan China yang diprediksi melambat ke level 4,5%, serta Malaysia di level 4,3%. Ketahanan ekonomi nasional dinilai kuat berkat stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif di tengah tekanan geopolitik global. Seirama dengan IMF, Bank Dunia juga memproyeksi ekonomi Indonesia tetap terjaga di level 5%. Faktor utama pendorongnya adalah investasi yang dimotori pemerintah serta konsumsi domestik yang tetap solid. Baru berjalan 3 pekan di awal tahun, program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah menyerap anggaran sebesar 18 triliun rupiah. Badan Gizi Nasional mencatat program ini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan dalam rapat kerjasama DPR bahwa per 20 Januari 2026, realisasi anggaran mencapai 18 triliun rupiah. Program ini didukung oleh 21.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dana tersebut langsung disalurkan dari kas negara ke unit-unit pelayanan. 70% anggaran dialokasikan khusus untuk pembelian bahan baku pangan dari petani dan peternak lokal. Sementara 20% untuk operasional termasuk gaji relawan dan 10% sisanya untuk insentif mitra. Pencapaian ini melanjutkan tren positif tahun lalu di mana program MBG berhasil melampaui target dengan total serapan 55%. Negeri tirai bambu China kini tengah dihantui krisis demografi yang serius. Angka kelahiran di China pada tahun 2025 jatuh ke rekor terendah sepanjang sejarah modern. Kondisi ini diprediksi akan melemahkan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. Biro Statistik China melaporkan angka kelahiran anjlok menjadi 5,6 per 1.000 orang pada tahun 2025. Hanya terdapat 70,9 juta bayi yang lahir, turun tajam dibandingkan 9,5 juta pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat hingga mencapai 23% dari total populasi. Para ekonom percaya penyusutan angka kerja ini akan memberikan tekanan berat pada sistem pensiun dan mengurangi basis konsumen global. Meski pemerintah China telah memberikan stimulus berupa hadiah uang tunai hingga perpanjangan cuti melahirkan menjadi 158 hari,
nyatanya kaum muda tetap enggan memiliki anak. Tekanan ekonomi dan persaingan kerja yang ketat menjadi alasan utama mereka menunda pernikahan.